Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqi wal haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wa intifa'a wa ibadata wa hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtiha wa wajhillahi wa mawdatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'al hadina muhtadin hurudhalin wa la mudillin harban li'ada'ik wa silman li'uniya'ik nuhibbu fi hubbikan nas wa nu'adi bi'adawatika wa man khalaqaka wa asab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharini amin. Ila anqal wa yajibulan wajib bihaqihim ing dalam hak rusul alaihim ikut muka tetap ingatasi Rasul as-salatu tawi tambah rahmat ta'lim wa salamu lan keselamatan. Apa sing wajib al-amanatu sifat amanah wajiduha utawi swalikai al-amanah iku al-khiyanatu sifat khianat wa dalilu utawi dalil ala zalika ingatasi mengkono-mengkono wujubul amanah fi haqihim iku annahum teman satune rusul iku lau khon lamun podo khianat sapa rusul bi fi'li muharramin kelawan nglakoni perkara kang den haramake au makruhin utawa kang den makruhake lakuna mongko yakine ana sapa kita ana iku makmurina den perintah ake sopo ono iku makmurina piro-piro wong kang den perintahake bimisli dalika kelawan sepadane mengkono-mengkono mayaf'alunahu apa kang den lakokake rusul wala yasihu lan ora bener apa anu mau yen den perintah sapa kita bi muharramin kelawan perkara kang den haramake au makruhin utawa perkara kang den makruhake. Sifat Rasul yang selanjutnya yang kedua adalah sifat amanah. Amanah itu apa? Amanah itu menjaga baik zahir dan batinnya dari melakukan perbuatan yang dilarang. Ya, jadi zahir dan batin dari perbuatan yang dilarang. Baik larangan itu hanya larangan makruh. Nabi tidak pernah melakukan perbuatan yang makruh, apalagi perbuatan yang haram. Ya, jadi tidak ada Nabi zina, minum khamar, berjudi, ya, berkata bohong dan sebagainya. Yang baik perbuatan itu ucapan, meliputi ucapan di sini, ya. Dan juga dari perbuatan perkara haram-haram yang ada di dalam batin seperti hasad, ya, riya, sombong dan sebagainya, ya. Walaupun Nabi tersebut masih dalam keadaan kecil atau belum diangkat menjadi Nabi, juga tidak pernah melakukan perbuatan yang kecil, dilarang. Nah, Nabi itu maksum baik dohirnya maupun batinnya dari perbuatan-perbuatan yang kalaupun ada perbuatan yang di mata kita itu adalah perbuatan yang makruh, ya, itu semata-mata adalah untuk tasyri', untuk mensyariatkan. Makanya kalau di Nabi ini tidak dikatakan makruh lagi. Contoh umpamanya Nabi minum sambil berdiri, makanya ya, Nabi minum sambil berdiri. Apa hukumnya? Minum sambil berdiri hukumnya apa? Makruh. Kalau Nabi minum sambil berdiri hukumnya haram.
Nabi itu tidak ada makruh apalagi haram, tidak pernah melakukan yang makruh ataupun yang haram, hanya sunnah ataupun wajib. Karena Nabi ini adalah untuk mensyariatkan, untuk dakwah, untuk mengatakan oh boleh, berarti hukumnya minum sambil berdiri, hanya melakukan. Bukan, kalau menurut bagi Nabi ini tidak dikatakan makruh, malah bisa mengatakan itu wajib karena untuk mensyariatkan. Ada yang mengatakan semuanya itu ya wajib, perbuatan Nabi itu wajib. Kenapa? Ya, karena semuanya untuk memberi syariat kepada manusia. Ya, nah Nabi menikah dengan Zainab, ya, mantan daripada istri anak angkatnya. Bayangkan coba, punya anak angkat, punya istri, istrinya setelah cerai dinikah. Kalau di pandangan masyarakat gimana coba? Ya mungkin, ya ini untuk menunjukkan oh berarti boleh, tidak ada hubungan antara anak angkat, nah, sebagaimana hubungan antara anak yang asli boleh dinikahi. Ini untuk menunjukkan syariat, tidak masalah. Ya. Tidak ada yang mubah, tidak, ataupun nanti khilaful aula juga tidak ada. Ya, semuanya hanya berkutik pada wajib ataupun sunnah, karena hanya untuk menyampaikan dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya, kecuali yang perbuatan-perbuatan yang jibilah, seperti umumnya bagaimana Rasulullah berjalan. Ya. Tapi ada sahabat yang saking ingin mengikutinya Rasulullah ini ya. Rasulullah pernah berjalan ketika melewati pohon ndongko gitu ya. Ndongko terus. Suatu ketika pohonnya sudah tidak ada. Sahabat kalau lewat situ, tempat situ yang bekas tebangan pohon pasti. Padahal Rasulullah itu ndongko ini supaya tidak terkena pohon tersebut. Pohonnya sudah tidak. Saking ingin mengikutinya Rasulullah. Tapi inilah karena itu menganggapnya sebagai sunnah, ingin mengikuti Nabi. Waktu itu mau dibunuh dan dipanah, ternyata pas ndongko itu jadi meleset. Nah ini Nabi bagaimana cara makan ya, maksudnya apa yang dimakannya itu bagaimana ya gitu. Ini ada ulama yang saking ingin mengikutinya Nabi karena tidak tahu caranya, akhirnya tidak mau jadi makan. Nabi itu makan semangka, tapi tidak tahu bagaimana cara Nabi makan semangka. Apakah dibrakot, dipotong-potong, atau dibanting gitu ya. Nah bagaimana cara makannya? Nggak tahu, tapi jelas kalau Nabi itu makan buah semangka, pitih ya. Ya. Nah ini akhirnya tidak. Yang seperti ini tidak dikatakan ini adalah sebagai kesunahan ya, yang jibilah, yang perwataan. Ya. Ini amanah ya. Jadi yang dimaksud amanah di sini adalah terjaganya dohir dan batin dari melakukan perbuatan yang dilarang, walaupun larangan itu hanya bersifat makruh saja ya. Kemudian ini amanah Rasul ya. Rasul itu diceritakan dulu ketika mau hijrah saja itu mengembalikan amanah-amanah yang dititip-titipkannya ya, semuanya dikembalikan. Ketika dalam perang Khaybar itu ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah. Dia sebagai penggembala daripada kambing-kambing Sayyidina yang juga orang Yahudi. Banyak kambingnya dibawa. Kemudian datang kepada Nabi ingin masuk Islam. Tolong jelaskan Islam itu bagaimana agar saya bangga menjadi orang Islam. Dijelaskan tentang Islam. Kemudian masuklah Islam. Setelah masuk Islam, otomatis jadi musuhnya orang Yahudi tadi yang sedang berperang, ya kan? Nah dia sedang membawa apa? Kambingnya, majikannya tadi yang banyak yang digembalakan. Kalau membala kambing di Arab itu tidak seperti di sini ya. Berangkat pagi, nanti siang pulang. Kalau sana bisa berbulan-bulan entah kemana jalan. Ya sampai kambingnya beranak pun mungkin bisa. Nah, makanya dari mana? Dari susu itu, susunya kambing. Nah, kata Yahudi yang sudah Islam itu, ya Rasulullah, sekarang saya sudah Islam. Nah, di tangan saya ini adalah kambing-kambing orang Yahudi, musuh orang Islam. Ya, silahkan ambil sebagai
barang rampasan. Boleh kan mengambil rampasan orang kafir dalam perang? Boleh. Nah, silakan ambil ya Rasulullah. Nah, kalau kita ya, wih bagus ini. Saat itu lagi dalam paceklik kekurangan pangan. Tapi kata Rasulullah apa? Jangan, ya. Kamu kembalikan dulu kambing-kambingnya, kemudian kamu ke benteng Khaybar ikut perang. Nah, ada gitu. Ini sifat apa namanya? Amanahnya Rasulullah. Karena kamu itu diberi amanah. Selesaikan dulu amanahnya, terus kamu berikan tugas kamu sebagai seorang muslim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu membagi ghanimah, ya, harta rampasan perang itu ya dibagi dengan adil di depan para sahabat. Padahal panglima perangnya ya jelas Rasulullah, tapi semuanya dibagi rata oleh Rasulullah. Wajibu. Dalilnya dulu ya. Ini kebalikannya sifat khianat. Kalau Rasulullah bersifat khianat, yaitu kebalikan melakukan daripada yang diperintahkan oleh Allah dengan melakukan yang haram atau yang makruh, maka kita juga akan diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul untuk melakukan yang haram atau yang makruh. Kenyataannya kita tidak diperintahkan untuk melakukan yang haram atau yang makruh. Ya, maka Rasulullah bersifat amanah, ya. Dan kita sebaliknya yaitu diperintah untuk selalu mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wa yajibu lan wajib fi haqihim ing dalam haqqe rusul. Alaihim iku mengko tetep ing atase rusul. As-salatu taitama rahmat ta'lim wa salamu lan keselamatan. Opo sing wajib tablighuma nyampeake perkara umiru kang den perintah sapa rusul bitablighihi kelawan nyampeake ma lil khalqi maring makhluk. Wajiduhu tawi suwalike tablighuma umiro bitablighi iku kitmanu zalika ngempetake atau menyembunyikan mengkono-mengkono ma umira bitablighi lil khalqi. Wa dalilu tawi dalil ala zalika ing atase mengkono-mengkono wujub tablighi ma umira bitablighi lil khalqi fi haqqihim iku anahum teman sakjane rusul iku lau katamu lamun ngumpetake sapa rusul syai'an ing suwiji-wiji mimma saking barang atau saking perkara umiru kang wis den perintah sapa rusul bitablighihi kelawan nyampeake ma lakuna monggo yaktine ana sapa kita ana iku makmurina den perintah pira-pira wong kang den perintah ana iku makmurina pira-pira wong kang den perintah bikitmanil ilmi kelawan ngumpetake ilmu. Wala yasihu lan ora bener apa anu maro yen den perintah sapa kita bihi kelawan kitmanul ilmi li anna katimal ilmi krana temen satune wong kang ngumpetake ilmu iku mal'unun dan laknati. Sifat selanjutnya wajib pada hanya Rasul tablighu ma umira bitablighi lil khalqi. Tabligh menyampaikan apa yang diperintahkannya untuk disampaikan kepada makhluk, ya, berupa dari syariat. Ini menyampaikan sesuatu itu berat, ya, berat. Kalau menyampaikan sesuatu ini kadang berat ketika melihat siapa yang disampaikannya itu, siapa yang ada di depannya itu kadang berat sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali, ya, diperintahkan oleh Allah berdakwah secara sembunyi. Kemudian ketika perintah secara terang-terangan, Rasulullah naik ke Bukit Sofa
Ya, berkatalah Rasulullah mengaku kalau dirinya adalah Rasul. Wahai orang-orang Quraisy, kumpul-kumpul, ada berita yang ingin saya sampaikan. Andaikan di belakang bukit itu ada pasukan yang ingin menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya apa yang saya katakan? Percaya. Ya, karena Nabi kemarin terkenal dengan Al-Amin. Apa yang dikatakan kami percaya. Dan kalau begitu saya katakan kalau saya adalah Rasulullah, Tuhan adalah Allah, la ilaha illallah, ya, dan saya adalah utusan Allah. Wah, bubar semuanya. Ya. Nah ini menghadapi seperti ini bagaimana? Makanya Abu Dzar Al-Ghifari itu pertama kali ketika dia masuk Islam kata Rasulullah, jangan kamu sampaikan kepada orang-orang tentang keislaman kamu. Wah, tapi dia pemberani ya. Pergi, oh orang-orang saya sudah masuk Islam, kantemi lagi. Ya. Bencut. Alik lagi. Besok lagi. Woi orang-orang saya sudah masuk Islam, kantemi lagi. Ya Allah. Nah, ini Rasulullah itu seperti itu. Tantangannya adalah dibunuh. Ya. Menyampaikan bahwasanya Allah adalah Tuhan semesta alam, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan beliau adalah Rasulullah adalah dibunuh. Tidak mungkin, oh iya kami langsung percaya seperti itu. Dan Rasulullah itu tahu. Ya, buktinya lagi adalah ketika Rasulullah menyampaikan kisah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj diceritakan pada zamannya orang-orang jahiliyah yang tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan. Bagaimana mereka mengukur kecepatan? Tidak ada apa itu video call. Nah, bisa melihat tiang-tiang Masjidil Aqsa itu bagaimana? Ya mereka pasti akan menyampaikan seperti ini di depan mereka. Berat sekali. Ya makanya Nabi disampaikan seperti itu, banyak orang yang murtad. Orang-orang yang imannya masih lemah banyak yang murtad. Orang-orang kafirnya tambah senang, bukannya tambah beriman. Tapi karena ini adalah tabligh, ya, harus disampaikan, maka ya Nabi tetap menyampaikan. Nah, tetap sampaikan ya, yang hak, yang batil disampaikan. Kemudian Al-Quran, ya, Al-Quran itu sebagai bukti bahwasanya Nabi Muhammad menyampaikan risalahnya. Kita baca Al-Quran, ada sampai sekarang, itu diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, dan kita bisa melihat buktinya sampai sekarang. Adanya Al-Quran. Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Al-Quran itu dari Allah. Nah, sampai sekarang masih ada banyak penghafal Al-Quran, masya Allah, penghafal Al-Quran, pejuang Al-Quran. Mudah-mudahan cepat hatam, Allahumma amin. Jadi Abdullah keluarganya Allah. Dan ini yang ketiga Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, yang ketika berdakwah pergi meninggalkan kaumnya yang diperingatkan oleh Allah, dengan akhirnya dia ditelan oleh Paus ya, selama 3 hari berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Karena tujuannya hanya menyampaikan saja, balihu ya, hanya menyampaikan saja. Adapun Islam atau tidak Islam, yaitu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kepada orang yang non Islam pun selalu sama, ya, sifatnya dalam kemanusiaan sama. Ketika ada Yahudi buta, setiap hari dia kasih makan, walaupun sambil mencaci maki, wah Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, tukang sihir dan sebagainya, karena dia tidak tahu. Padahal yang sedang ngasih makan itu adalah Nabi. Tapi karena sisi kemanusiaannya, dia melihat bahwasanya dia adalah manusia yang lemah, yang butuh dikasihani, ya tetap. Dan ini sifat Nabi seperti itu. Ya, sampai akhirnya Nabi meninggal, ya, sampai Abu Bakar mencari tahu kepada Siti Aisyah, sunnah apalagi yang belum saya kerjakan. Oh, hampir semuanya, ya. Hingga teringat satu, kalau Nabi sering memberi makan kepada Yahudi tersebut. Datanglah Abu Bakar di situ, kasih makan, tapi ya beda, sambil
apa namanya, ngelaknati Nabi Muhammad, isinya dikiranya itu laknati Nabi Muhammad. Abu Bakar yang lihat seperti itu ya jengkel, ya, sumpahnya mungkin gitu. Siapa ini? Ini bukan orang yang ngasih makan seperti biasanya ini. Oh, ini saya yang basuh. Enggak seperti itu. Kalau orang itu diloloih dulu di mama, tahu saya om, nah, ini langsung disumpel lah. Allah, nah, ini cerita kalau Nabi itu sudah meninggal, ya sadar itu akhirnya masuk Islam. Ini termasuk, insya Allah sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa di sini? Dalilnya, kalau Nabi tidak menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada para makhluknya, maka Nabi memerintahkan kita untuk menyembunyikan ilmu, ya, untuk menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu itu dilarang oleh Allah, bahkan dilaknati, ya, dilaknati, mal'unun. Na'udzubillah. Ya, jadi kalau punya ilmu disampaikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Yal'anuhumullah, dilaknati oleh Allah, wa yal'anuhumul la'in, dan dilaknati orang-orang yang melaknati. Jadi ilmu itu ya harus disampaikan. Sebarkanlah ilmu. Ya, kamu punya satu huruf, sampaikanlah satu huruf, ya. Bukan sok tahu, bukan ya, bukan sok tahu, tapi semata-mata untuk tidak menyembunyikan ilmu, nasrul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam ilmu kita, Allahumma amin, dan memberikan futuh pada orang-orang yang arif. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farjudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.